الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون. Pada pagi hari ini kaum muslimin di seluruh dunia mengumandangkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu sempurnakan bilangan hari puasa kamu dan agar kamu mengumandangkan takbir, membesarkan Allah taala atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebulan penuh kita menempa diri supaya menjadi manusia beriman yang sesungguhnya. Beriman dalam arti mengimani segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membelah-belah kehidupan. Ini urusan agama, ini bukan urusan agama. Itu hidup sekuler namanya. 1 bulan penuh kita menempa diri untuk menjadi muslim kafah. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu keseluruhan, totalitas. Isi kepalamu semuanya Islam. Menghambakan diri kepada Allah, beriman kepada syariat yang Allah turunkan. Tidak membelah-belah kehidupan. Oh, ini bukan urusan agama, ini urusan bisnis. Oh, ini bukan urusan agama, ini urusan politik. Ini urusan kebudayaan. Itu semuanya kehidupan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah, dan minta ampunlah engkau atas dosamu. 1 bulan penuh kita meminta ampun kepada Allah, wabil khusus 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau menyukai perbuatan memaafkan. Maafkan aku ya Allah. Kalau sudah minta maaf, jangan kembali
kepada pemahaman yang salah. Kalau sudah mengaku bersalah di hadapan Allah, minta ampun, hiduplah sebagai mukmin sejati. Hidup hanya untuk Allah. Bukankah kita setiap sholat mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar. Setiap muslim ketika berhadapan dengan Allah, dia berikrarkan dengan mulutnya. Katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku seluruhnya, dan matiku untuk Allah Ta'ala. Jadi engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Allah untuk diatur. Jangan engkau keberatan diatur oleh Allah Ta'ala melalui syariatnya. Namanya itu munafik. Di mulut mengatakan beriman, hati tidak berpihak kepada agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan, subhanallah, luar biasa. Terasa bagi kita Bapak. Semua orang yang mengerjakan puasa Ramadan ini, khususnya tahun ini, mungkin karena 2 tahun kita dibatas-batasi, dihambat. Ada yang susah masuk masjid, ada yang masjidnya dikunci. Maka tahun ini Anda lihat fenomena yang luar biasa. Salah satu fenomena 10 malam terakhir, di mana-mana orang i'tikaf. Ini salah satu hikmah barangkali pandemi. I'tikaf sudah menjadi kebiasaan masjid-masjid di mana-mana. Kita masuk ke dalam masjid 10 malam terakhir, manusianya penuh. Salah satu masjid kemarin di Tangerang, dia bilang malam 27 menyediakan nasi kotak 700. Sama seperti sholat Jumat. Luber sholat subuhnya itu sampai ke halaman. Sholat subuh. Tanggal 27. Dan ini merata hampir seluruh masjid. Kerinduan. 2 tahun kita jauh dari masjid. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah terbatas. Tetapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah angkat ini penyakit virus, kita kembali meramaikan masjid dan tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat bertakwa. Bukankah Allah mengatakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Takwa itu jangan memilah-milah. Jangan membelah-belah. Sesuai dengan hawa nafsu, terima. Tak cocok dengan bisnis, tidak cocok dengan kepentingan, tolak. Itu bukan beriman yang sesungguhnya. Beriman itu manis, pahit, senang, tidak senang, terima. Itulah arti beriman. Dan alhamdulillah, syariat Allah itu tidak ada yang tidak baik untuk manusia, Pak. Tunjukkan satu bidang kehidupan yang diatur oleh Allah menurut syariatnya yang tidak bagus untuk manusia. Mana? Kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, semuanya berisi hikmah yang luar biasa. Nilai-nilai yang luar biasa. Tetapi manusia masih mengaku muslim, mengambil faham dan ideologi dari luar Islam dan dipaksakannya kepada saudaranya kaum muslimin. Sementara Allah sudah menurunkan hukum, menurunkan akidah, menurunkan sistem, menurunkan nilai di dalam kitabnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mari jadikan Ramadan tahun ini tahun perubahan pola pikir, paradigma berpikir, berubah kembali kepada yang benar. Bagaimana Allah menyuruh kita hidup? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas. Tinggalkan pemahaman-pemahaman yang menjebak kita. Mengadu domba sesama kaum muslimin. Menuduh itu begini, menuduh ini begini. Mengadu domba sesama kaum muslimin. Tinggalkan itu. Kita semuanya bersaudara. Khususnya selama bulan Ramadan kita dididik untuk merasakan penderitaan orang-orang yang lapar. Kita disuruh berlapar-lapar supaya merasakan sakitnya orang yang lapar. Orang yang lapar itu artinya apa? Orang miskin yang tidak punya. Lapar kita itu terukur 13 jam paling lama. Di tengah kita ada orang yang lapar 24 jam. Ada yang lapar 1 pekan. Ada yang lapar 1 bulan. Ada yang lapar bertahun-tahun. Supaya kamu tahu tidak enak lapar itu.
Sehingga dengan demikian apa? Muncul rasa kasihan, keberpihakan. Dan itu semuanya ada diatur oleh syariat agama kita. Kenapa kita disuruh zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan? Untuk berbagi. Di tengah-tengah kamu ada orang yang tidak punya makanan. Dia tidak memiliki apa-apa. Kamu gembira. Ada yang kamu makan. Ada yang kamu pakai. Ada yang kamu belikan untuk anakmu. Dia tidak punya apa-apa. Makanya itulah wujud dari zakat fitrah. Berbagi. Setelah Ramadan satu penuh kita dilatih untuk merasakan kesusahan penderitaan orang-orang yang tidak punya. Lalu di ujung kita disyariatkan untuk melakukan zakat fitrah. Wujud dari kepedulian dan keprihatinan. Wujudnya apa? Zakat fitrah. Lalu setelah itu apa? Lanjutkan. Zakatmu keluarkan. Banyak orang-orang yang sudah wajib berzakat tetapi tidak berzakat. Kenapa? Bakhil. Sayang kepada harta. Oleh karenanya melalui Ramadan ini kita dididik untuk menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama kita. Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Tidak peduli apa ormasnya. Dan ormas jangan menggantikan agama. Ormas jangan menggantikan agama. Kebanggaan kepada ormas jangan sampai melebihi kebanggaan kepada Islam. Ormas itu hanya buatan manusia, perkumpulan manusia. Kamu dipersaudarakan oleh satu din, akidah, namanya al-Islam. Belakangan ini ada orang yang membesar-besarkan ormasnya. Kita tidak mau terjebak dalam itu. Ormas itu hanya buatan manusia. Allah menurunkan hukum, menurunkan aturan, menurunkan ajaran, akidah. Ini yang mempersatukan kita. Inna hadhihi ummatakum ummatun wahidah. Umat ini umat yang satu, jangan dipecah belah. Perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa dan negara itu tidak boleh membuat kita tersekat-sekat. Apalagi kita hidup dalam sebuah lingkungan yang sama. Jangan saling melempar tuduhan. Tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Belakangan ini ada sebuah sebutan yang begitu dilambungkan. Moderasi beragama. Seolah-olah umat Islam ini semuanya jadi ekstrim. Lalu dilemparkanlah tuduhan moderasi beragama. Dilemparkanlah tuduhan radikal. Untuk apa? Kita justru mengajak kaum muslimin untuk taat patuh kepada Islam. Kalau dia patuh taat kepada Islam, tidak akan menjadi orang-orang yang menyimpang dari agamanya. Karena agamanya menyuruh dia berkasih sayang. Agamanya menyuruh dia bersaudara. Peduli kepada sesama. Kenapa terlalu dibesarkan isu-isu yang sebenarnya itu untuk orang luar sana. Bukan untuk kita isu itu. Kita sudah lama hidup toleran. Tidak perlu kamu ajari kami untuk bertoleransi. Dari dulu kami sudah paham itu semua. Bahkan Nabi kami sendiri sudah mengenal kehidupan yang beragam. Di Madinah itu adalah negara yang sudah mengetahui ada namanya penduduk mayoritas dan ada namanya penduduk minoritas. Siapa di negara Madinah penduduk mayoritas? Kaum muslimin, sahabat. Siapa minoritasnya? Yahudi dan Nasara. Mereka hidup aman karena Islam adalah agama kedamaian. Tidak perlu kamu mengajari kami soal toleransi. Kami sudah paham dengan agama kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Generasi muda. Kembalikan ke masjid. Belakangan ini beberapa tahun terakhir ini. Generasi muda kita agak jarang ke masjid. Awas jangan terjadi fenomena ateisme di Eropa. Di Amerika. Anak-anak muda mengaku tak punya agama. Rumah-rumah ibadah mereka dilelang. Termasuk orang-orang Indonesia yang suka membeli gereja, dijadikan jadi masjid. Karena penghuninya sudah tidak ada. Jangan itu terjadi di negeri kita. Hari ini kita mengatakan aman, 20 tahun mendatang belum tentu aman. Dulu, masa-masa kita yang umur 60-an,